Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Hari Senin ini kita akan memasuki tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Mata pelajaran yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, bahasa Indonesia dengan materi membuat daftar pertanyaan dan laporan hasil wawancara. Yang kedua, mata pelajaran IPS dengan materi pemanfaatan sumber daya alam hayati. Yang ketiga adalah IPA dengan materi kepedulian terhadap kelestarian sumber daya alam hayati. Kita mulai yuk untuk pembelajarannya. Kita mulai dengan pembelajaran yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaan. Tujuan untuk penyusunan daftar pertanyaan adalah agar wawancara menjadi terarah sesuai dengan tema. Berikut ini adalah petunjuk penyusunan daftar pertanyaan dalam wawancara. Pertama, pertanyaan disusun berdasarkan tujuan wawancara. Kedua, daftar pertanyaan dimulai dari hal umum ke khusus. Ketiga, kalimat tanya disusun dengan singkat, jelas, dan santun. Keempat, daftar pertanyaan dibicarakan dulu dengan orang yang lebih mengerti. Berikut adalah contoh daftar pertanyaan saat wawancara. Anak-anak disimak dengan baik ya. Di sini dijelaskan untuk tema saat wawancara, yaitu tanaman obat keluarga. Dengan narasumber Ibu Halida. Sebagai contoh diberikan 3 daftar pertanyaan. 1. Apa yang Anda ketahui tentang tanaman obat keluarga? 2. Tanaman apa saja yang disebut dengan tanaman obat keluarga? 3. Tolong jelaskan manfaat tanaman obat keluarga bagi kehidupan kita. Setelah daftar pertanyaan selesai dibuat, kita akan masuk ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan wawancara dibagi menjadi 3, yaitu pertama, tahap pembukaan. Tahap pewawancara memperkenalkan diri. Kedua, tahap inti, yaitu pewawancara mengajukan daftar pertanyaan dan mencatat informasi yang diperoleh. Tahap yang ketiga adalah tahap penutup, yaitu pewawancara menutup wawancara dengan memberi kesan yang baik dan menyenangkan. Setelah melakukan tahap penutup, kita harus menyusun laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara mencakup hal-hal penting berikut. Pertama, tema wawancara. Ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan. Kedua, narasumber. Dicantumkan agar pembaca mengetahui siapa yang memberikan informasi. Ketiga, pewawancara. Dicantumkan agar pembaca mengetahui siapa yang melakukan wawancara. Keempat, waktu dan tempat. Ditulis dalam laporan agar pembaca mengetahui kapan dan di mana wawancara berlangsung. Kelima, hasil dan kesimpulan wawancara. Ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan selama wawancara. Kita lanjutkan dengan pembelajaran yang kedua, yaitu IPS. Sumber daya alam yang ada di alam dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya.
Kita sebagai manusia memiliki tugas untuk merawat sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan. Berikut adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati. Yang pertama yang bisa kita manfaatkan yaitu binatang bebek. Bebek yang dirawat dapat diambil daging dan telurnya untuk kita konsumsi. Selain itu, bulu bebek juga dapat digunakan untuk pembuatan kemoceng, bahan kerajinan, atau pakan ternak. Binatang yang kedua adalah kambing. Kambing yang dirawat dengan baik dapat diambil daging dan susunya untuk diolah menjadi bahan makanan. Kulit kambing juga dapat dimanfaatkan untuk membuat karpet. Pemanfaatan yang ketiga adalah tanaman jagung. Tanaman jagung jika dirawat akan menghasilkan jagung yang baik. Jagung dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok dan olahan makanan lainnya. Batang dan daunnya dimanfaatkan untuk pakan ternak. Pembelajaran terakhir untuk hari ini adalah IPA. Kita harus peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya, peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tumbuhan yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Misalnya, tanaman tomat yang tidak terawat akan terlihat layu dan tidak segar. Hal itu dikarenakan tanaman tersebut kekurangan air dan nutrisi. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanamannya akan mati. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit karena tidak terawat dengan baik. Burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit kepada makhluk hidup lain. Selain itu, kandang yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sama halnya dengan tanaman tomat, jika burung merpati tetap didiamkan tanpa adanya perawatan, maka burung tersebut akan mati. Anak-anak kelas 4A, untuk pemberian materi hari ini sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkannya dengan tugas tema. Tugas pertama hari ini yaitu Bahasa Indonesia. 1. Lakukanlah kegiatan wawancara dengan topik Ayo Cintai Lingkungan. 2. Buatlah daftar pertanyaan untuk wawancara dengan topik tersebut. 3. Buatlah 5 daftar pertanyaan dengan bahasa yang santun dan kosakata baku. 4. Setelah itu, lakukan wawancara dengan narasumber. 5. Catatlah hasil wawancara dengan format laporan yang telah kamu pelajari. Jadi, untuk hari ini, kalian cukup melakukan wawancaranya tidak divideokan, tapi hanya difoto saja. Jangan lupa ya, dibuat juga untuk daftar pertanyaannya. Tugas kedua hari ini yaitu IPS. Kalian menjawab pertanyaan berikut ini. Salinlah di buku tulis tema dengan tulisan yang rapi. Tugas terakhir hari ini yaitu IPA. Sebelum kalian menjawab pertanyaannya, kalian amati terlebih dahulu gambarnya ya. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian harus tetap semangat
walaupun pembelajarannya dari rumah. Sampai jumpa hari Selasa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.